Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita berpanjat syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan berkatnya, kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam rangka presentasi mengenai COVID-19. Tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah COVID, penyakit yang pernah menjadi musuh dunia. Virus corona adalah termasuk bagian dari kategori penyakit yang menyerang manusia dan hewan. Orang-orang yang terinfeksi virus itu akan menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan SARS, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sindrom pernapasan akut berat. Semua ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, Cina, pada Desember tahun 2019. Kasus ini dimulai dengan adanya pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember tahun 2019 dan langsung diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Sehingga WHO menyebut penyakit ini dengan sebutan Coronavirus Disease 2019 atau seperti yang sudah kita tahu, biasa disebut dengan COVID-19. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan, yang dimana menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, seperti ular, kelelawar, dan juga berbagai jenis tikus. Banyak kasus infeksi pneumonia misterius ini ditemukan di pasar hewan. Coronavirus atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lainnya ketika dimakan oleh manusia, sehingga terjadilah yang namanya penularan. Saat orang tertular virus COVID-19, gejala COVID-19 yang paling utama adalah batuk kering dan juga merasa lelah. Gejala lain yang kurang umum yang mungkin dialami beberapa pasien adalah nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, tidak dapat merasa atau mencium bau seperti saat makan tidak dapat merasakan makanan, lalu tidak dapat mencium bau apa-apa, lalu ada ruang kulit dan juga perubahan warna pada jari tangan atau kaki, dan juga gejala-gejala tersebut biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun hal ini berbeda dengan orang-orang yang berusia lanjut dan juga orang-orang yang sudah mengidap penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau paru-paru, diabetes, dan kanker. Ketika mereka terkena virus COVID-19, mereka akan mengalami kemungkinan lebih besar mengalami sakit dan bahkan resiko kematian akibat dari COVID-19 ini. Untuk kasus sendiri, terhitung dari 3 Januari 2020 sampai hari ini, 4 November 2022, sudah ada 6.502.699 kasus dengan 198.695 orang itu dinyatakan meninggal. Hal inilah yang menjadikan COVID sebagai penyakit yang mematikan dan dapat dikatakan musuh dunia yang harus dilawan, khususnya di bidang kesehatan. Virus COVID ini telah menyebar ke lebih dari hampir 120 negara di dunia. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret tahun 2020 yang lalu. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat mengenai cara pencegahan COVID-19 yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker setiap saat, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dengan tidak keluar rumah jika tidak penting. COVID-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, namun Presiden Joko Widodo juga pernah mengatakan bahwa virus corona berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang yang terhambat, tetapi investasinya pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang itu menjadi mahal dan jarang ditemukan. Lalu yang kedua,
jemaah haji Indonesia membatalkan perjalanan umroh mereka dikarenakan COVID-19 yang sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan. Akibatnya, devisa negara kita mengalami penurunan, bahkan anjlok, khususnya dari sektor pariwisata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Lalu yang kelima, aktivitas impor dan ekspor barang menjadi terhambat, sehingga proses ekonomi, proses investasi itu kaku dan tidak berjalan sama sekali. Demikian penjelasan dan uraian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan segala kekurangan yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.